Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalil MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Saya Muhammad Faik Muhyiddin Al-Hadi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester. Yaitu saya mengambil soal nomor 1, yaitu modernisasi adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ideal kehidupan dunia modern. Langsung saja masuk pembahasan. Yang A, menurut Anda apa yang dimaksud modern dan modernisasi? Pengertian modern dan modernisasi seringkali digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, tergantung pada bidang atau konteksnya. Secara umum, keduanya berkaitan dengan perkembangan atau transformasi ke arah yang lebih baru, terbaru, atau terkini dalam suatu bidang atau aspek kehidupan. Modern, istilah kata modern mengacu pada hal-hal yang terkait dengan zaman atau periode saat ini, yang seringkali melibatkan yang pertama, pemikiran dan nilai, yaitu pengadopsian nilai-nilai, norma atau gagasan yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan zaman ini. Misalnya, modernisme dalam filsafat atau seni rupa mencerminkan perubahan dalam cara berpikir dan mengekspresikan ide pada masanya. Kemudian yang kedua, teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi terbaru atau inovasi dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi, industri, transportasi, dan lainnya. Teknologi modern seringkali merujuk pada teknologi yang canggih dan mutakhir pada masa sekarang. Yang ketiga, gaya hidup dan desain. Desain arsitektur, mode, atau gaya hidup yang mencerminkan tren dan preferensi saat ini. Contohnya adalah desain interior modern yang menekankan pada kesederhanaan, kepraktisan, dan kebersihan. Kemudian modernisasi merujuk pada proses atau upaya untuk mengadopsi atau menerapkan unsur-unsur modern dalam masyarakat, ekonomi, atau kehidupan sehari-hari yang mencakup yang pertama, perubahan sosial dan ekonomi, transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju secara ekonomi, sosial, dan politik. Ini bisa termasuk industrialisasi, urbanisasi, dan perubahan dalam struktur keluarga dan nilai-nilai budaya. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dan teknologi, meningkatkan infrastruktur fisik seperti jaringan transportasi, energi, dan komunikasi. Modernisasi juga mencakup pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, perubahan institusional, reformasi atau perubahan dalam sistem politik, pendidikan, dan administrasi untuk mencapai kemajuan dan adaptasi terhadap kondisi zaman yang baru. Secara singkat, modern mengacu pada sesuatu yang aktual dan terbaru dalam konteks zaman atau teknologi, sementara modernisasi merujuk pada proses perubahan menuju keadaan atau sistem yang lebih modern atau terkini. Dalam banyak konteks, keduanya saling terkait karena modernisasi seringkali menghasilkan atau mengimplikasikan modernitas dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang B, menurut Anda apa yang dibutuhkan oleh umat Islam agar bisa memajukan peradabannya? Untuk memajukan peradaban umat Islam, ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penting yang dibutuhkan. Yang pertama, pendidikan berkualitas, yaitu investasi yang besar dalam pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, yang mencakup pendidikan agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Pendidikan yang baik akan membekali umat Islam dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing secara global. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, baik dalam bidang akademik maupun profesional. Ini termasuk pembinaan kepemimpinan yang efektif dan kewirausahaan yang inovatif. Yang ketiga, pemahaman yang mendalam tentang Islam, memahami nilai-nilai universal dalam ajaran Islam seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kemajuan ilmiah. Hal ini mendorong peradaban Islam untuk berkontribusi positif terhadap peradaban dunia secara luas. Yang keempat, inovasi dan pengembangan teknologi, mendorong inovasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Investasi dalam riset dan pengembangan dapat memajukan sektor ekonomi dan teknologi umat Islam. Yang kelima, kolaborasi dan jaringan internasional, membangun jaringan kerjasama dan kolaborasi dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan lembaga-lembaga akademik untuk bertukar pengetahuan, teknologi, dan pengalaman. Yang keenam, pembangunan infrastruktur, investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, pemberdayaan ekonomi, mendorong kewirausahaan, pengembangan industri, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ke-8,
pelestarian budaya dan identitas, memelihara dan mengembangkan budaya, seni, dan warisan intelektual Islam sebagai aset berharga yang dapat memperkuat identitas umat Islam di tengah globalisasi. Kemudian yang nomor 9, pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Kemudian yang ke-10, peningkatan kesadaran sosial dan kemanusiaan, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, solidaritas, dan kepedulian terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh umat Islam dan masyarakat luas. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan mengimplementasikan strategi yang tepat, umat Islam dapat memainkan peran yang signifikan dalam memajukan peradaban dan berkontribusi positif terhadap perkembangan dunia secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.